Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Salpala Jaksi dengan NIM 230111404 dari program studi Administrasi Publik. Guna video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tata Kelola Kehutanan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini SSMSI. Baiklah, berdasarkan apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah Tata Kelola Kehutanan ini, berikut adalah penjelasan terkait 3 pertanyaan pada soal ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu urgensi mempelajari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan ini. Jadi, saya sebagai mahasiswa penting sekali belajar mengenai mata kuliah ini. Karena apa? Karena hutan, khususnya di Indonesia itu sangat luas. Tapi kalau pengelolaannya itu berantakan, yang kita tahu semua, kita semua yang rugi. Ini beberapa alasan utamanya. Yang pertama itu, kita jadi paham konflik nyata di lapangan. Hutan itu bukan cuma soal pohon dan hewan, tapi juga soal hajat hidup orang banyak. Di mata kuliah ini, saya belajar kenapa sering terjadi gesekan antara perusahaan besar, seperti perusahaan sawit dan pulp, pemerintah, dan masyarakat adat yang sudah tinggal di sana secara turun-temurun. Yang kedua yaitu pemberantasan isu-isu mengenai hutan. Jadi pada mata kuliah ini saya jadi tahu kalau masalah hutan itu bukan cuma tentang kebakaran atau penebangan liar atau illegal logging saja, tapi juga masalah pada birokrasinya, seperti izin lahan yang tumpang tindih dan celah korupsi dalam pemberian izin untuk mengelola hutan ini. Jadi, selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu rekomendasi strategis untuk tata kelola kehutanan di Indonesia. Jadi setelah saya mempelajari mata kuliah ini, berikut adalah langkah-langkah strategis yang bisa dicoba dari saya sendiri, yaitu yang pertama itu percepat pengakuan hutan adat. Atau kalau di Indonesia itu perhutanan sosial. Jadi pemerintah itu harus mempermudah regulasi agar masyarakat lokal atau bisa memegang hak kelola atas hutan mereka sendiri. Terbukti masyarakat adat biasanya itu lebih sayang dan menjagai hutannya dibanding pada perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Nah, jadi sanksi itu jangan hanya cuma tajam ke bawah. Itu tajam ke bawah maksudnya masyarakat dan tumpul ke atas. Itu maksudnya kepada perusahaan besar itu tumpul. Jadi penegakan hukum itu harus menyasar aktor intelektual di balik perusahaan hutan. Kita lanjut kepada soal yang ketiga, yaitu bandingkan tata kelola kehutanan Indonesia dan dengan negara lain. Jadi saya di sini tidak akan jauh-jauh mengambil contoh negaranya, kita ambil saja kepada negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Kalau kita lihat Indonesia dan Malaysia ini posisinya bertetangga dan dekat, dan punya sama-sama hutan tropis yang super kaya. Tapi cara mereka mengurus hutannya punya perbedaan yang cukup signifikan. Berikut adalah perbandingan tata kelola kehutanan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi yang pertama itu pada sistem pemerintahan dan aturan mainnya. Jadi kalau di Indonesia itu urusan kehutanan itu sebagian besar dipegang oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Walaupun dalam praktiknya kebijakan ini sering banget dipengaruhi oleh dinamika politik di tingkat daerah seperti provinsi dan kabupaten. Sedangkan di Malaysia mereka memakai sistem negara federal. Ya, artinya urusan hutan itu hak penuh masing-masing wilayah, yaitu Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Mereka punya undang-undang lembaga kehutanan sendiri yang jalannya mandiri. Jadi aturannya bisa berbeda-beda tiap wilayah. Yang kedua yaitu pendekatan kepada masyarakat versus industri. Jadi kalau di Indonesia itu pendekatannya itu lebih kepada bawah ke atas atau bottom up lewat program perhutanan sosial.
Jadi pemerintah mulai fokus merangkul masyarakat lokal dan komunitas adat untuk mengelola hutan secara legal. Jadi kalau di Malaysia itu pendekatannya cenderung dari atas ke bawah atau top down. Pemerintah itu lebih memegang kendali penuh secara instruktif. Jadi fokus mereka sejak dulu adalah pengelolaan industri kayu berskala besar yang ditata sangat rapi dan komersial. Yang terakhir yaitu ada dalam sistem sertifikasi kayu untuk ekspornya. Jadi biar produk kayunya laku di pasar internasional dan nggak dituduh hasil penjarahan ilegal, jadi kedua negara ini punya tamengnya masing-masing. Yang pertama kalau di Indonesia itu ada yang namanya sistem verifikasi legalitas dan kelestarian. Jadi untuk menjamin kalau setiap balok kayu itu yang keluar dari Indonesia itu legal, nah jadi kalau Malaysia itu ada sistem yang namanya Malaysian Timber Certification. Jadi sistem mereka ini standarnya sudah diakui dari lama oleh pasar internasional, terutama di negara-negara Eropa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.